Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya kepada Bapak Miswari dan kepada teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fina Mauliza. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul kausalitas. Kausalitas sebab atau akibat adalah hal yang sangat niscaya dalam sistem penalaran. Kausalitas termasuk universal sekunder filsafat, yaitu makhulat sani falsafi. Kausalitas menjadi alasan ilmiah untuk semua subjek keilmuan. Contohnya kayak dokter menganalisa sebab penyakit. Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang ilmu dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perasaan lain. Bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahulunya. Merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memberikan sanggahan. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara satu kejadian yaitu sebab dan kejadian lain yang kejadian kedua yaitu akibat atau dampak. Yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Kausalitas bukan keberiringan suatu dengan yang lain. Keberiringan tidak menyelesaikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu setelahnya. Dalam artian umum, kausalitas adalah ketergantungan satu wujud kepada wujud lain. Contohnya kayak sebab perantara adalah sebab tanpa melalui perantara. Nah, gerak tangan, contoh kayak gerak tangan. Gerak tangan disebabkan oleh jiwa, jadi dia nggak ada perantara lainnya. Sebab dengan perantara adalah sebab yang memiliki perantara. Contohnya gerak pena. Gerak pena melalui perantara tangan oleh keinginan. Kayak pena di atas meja itu. Kalau memang kita nggak punya keinginan untuk menggerakkan pena tersebut, pena itu tidak akan bergerak. Maka dari itu gerak pena itu harus mempunyai sebab perantara. Sebab berganti adalah sebab yang dapat menghasilkan akibat dengan banyak cara. Contohnya kayak mengeringkan pakaian. Mengeringkan pakaian itu bisa dengan mesin cuci, bisa dengan matahari, bisa juga dijemur atau dikipas-kipas ya. Jadi banyak cara untuk mengeringkan pakaian tersebut. Nah, sebab tertutup adalah yang akibatnya hanya terjadi oleh satu sebab. Sebab internal, sebab yang bersama akibatnya. Contoh kayak kayu senantiasa bersama kursi. Dia selalu bersamaan ya. Sebab eksternal adalah sebab yang dapat lepas dari akibatnya. Contoh tukang kayu. Tukang kayu yang mengakibatkan adanya kursi. Jadi itu bisa lepas dari akibatnya. Sebab hakiki adalah sebab yang tidak mungkin berpisah dari akibatnya. Kayak jiwa sebagai sebab munculnya kehendak. Nah, sebab persiapan adalah sebab yang dapat berpisah. Contoh anak masih hidup tapi ayahnya udah meninggal. Dia itu bisa berpisah. Sebab material adalah sebab persiapan munculnya akibat. Seperti itu, sebab internal yaitu misal unsur-unsur pembentukan air. Sebab final, sebab tujuan yang memunculkan akibat perbuatan. Contohnya kayak misal Ningrum pengen pinter. Berarti Ningrum akibatnya Ningrum harus rajin belajar, harus rajin ke sekolah supaya akibatnya itu kita bisa pinter gitu ya. Ya. Sebab aktual adalah sebab yang memberikan aktualitas tertentu pada materi. Contoh aktualitas yang ada pada air. Dalam analisa mental terdapat 5 konsep teknis, yaitu esensi sebab yang sebagai pemberi wujud, esensi akibat sebagai penerima wujud, wujud yang datang dari sebab kepada akibat, aktivitas pemberian yang dinisbahkan kepada sebab, dan aktivitas penerimaan yang dinisbahkan kepada akibat. Nah, keberiringan dua fenomena banyak tidak dapat disebut sebagai kausalitas. Seperti siang tidak dapat juga disebut sebagai bagi malam ya. Hingga dapat dikatakan asosiasi sebuah peristiwa secara bersamaan. Seperti bergeraknya pena. Bergeraknya pena karena geraknya tangan. Sebenarnya itu hanya konsepsinya saja, bahwa gerak pena adalah karena gerak tangan. Sehingga sebenarnya dapat juga dibalik, yaitu tangan bergerak karena gerakannya pena. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa kausalitas itu hanyalah konsepsi semata, konsepnya saja yang didahului oleh separasi satu peristiwa menjadi dua peristiwa. Yang satu dianggap sebagai sebab,
sebab dan satu lagi dianggap sebagai akibat. Wujud akibat adalah luapan wujud sebab yang disebut sebagai relasi iluminatif. Idhofah isyraqiyah atau idhofah isyraqiyah. Wujud akibat kepada wujud sebab dianalogikan seperti kebergantungan imajinasi dalam mental dengan orang yang sedang berimajinasi. Kausalitas adalah keniscayaan hubungi seperti keinginan yang muncul dari jiwa. Kausalitas juga dapat dibuktikan secara rasional seperti wujud wajib mutlak sebagai sebab bagi wujud wajib mutlak. Bedakan antara kelaziman dan sebab seperti munculnya siang. Tidak bisa dikatakan sebab oleh terbitnya malam, karena itu kelaziman bukan kausalitas. Tetapi apakah munculnya panas ruangan adalah karena pemanas ruangan? Itu tidak bisa dipastikan juga. Kita manusia hanya bisa merelasikannya saja, karena bisa jadi panas yang muncul karena sebab lain. Contohnya kayak karena cahaya matahari atau memang badan kita sendiri yang kurang fit, maka dari itu panas gitu. Nggak bisa kita bilang karena pemanas ruangan. Nah gitu ya. Sebab sempurna hadir secara bersamaan dengan akibatnya. Sebab itu kausalitas tidak berhubungan dengan waktu. Sebab harus identik dengan akibatnya sesuai prinsip prinsipalitas wujud akibatnya sejatinya adalah wujud yang bergradasi dari satu wujud yang menjadi sebab. Dalam prinsip kausalitas, satu sebab sempurna adalah mengaktualkan satu akibat. Salah satu di kursus penting yang perlu kita bahas dalam kausalitas ini adalah kayak pemustahilan Daur, yaitu tasalsul. Daur lahir dari kekeliruan penalaran A adalah sebab bagi B. B tidak bisa menjadi sebab A. Contohnya gini, sebenarnya petani itu hanya sebab persiapan bagi beras. Tidak ada daur antara petani dan beras. Nah, kayak contoh lain itu panas adalah akibat dari api. Bila ada panas yang menyebabkan api, maka itulah diferensi api. Yang berbeda dari api yang pertama yang memunculkan panas, maka mustahil pula sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri sekaligus menjadi akibat dari dirinya sendiri. Sebab efisien dalam makna khusus adalah subjek yang memberikan wujud kepada akibat seperti wajib al-wujud memberikan wujud kepada mukmin al-wujud. Sebab efisien yang mengikuti subjek-subjek dan faktor-faktor material sebagai penyebab perubahan dan gerak seperti matahari sebagai pemanas pada panas yang bumi. Sebab efisien ini terbagi lagi menjadi 8. Pertama, pelaku alami. Sebab alamiah yakni sebab yang tidak memiliki kesadaran. Contohnya kayak matahari yang memanaskan bumi. Pelaku komposit, kejadian yang berlawanan dengan alamiah. Contohnya batu yang terlempar ke atas. Pelaku terpaksa, pelaku sadar, tapi bukan atas kehendaknya melainkan keterpaksaan. Contohnya kayak Fahmil nih, Fahmil disuruh bakar rumah sama orang. Itu Fahmil sendiri nggak mau, tapi dipaksa. Resikonya kalau misalnya Fahmil nggak mau bakar rumah sendiri, nanti orang tua Fahmil dicegah ataupun gimana gitu. Nah karena paksaan tadi, Fahmil terpaksa harus membakar rumah. Pelaku sukarela, pengetahuan atau perbuatan seperti orang yang sedang membayangkan. Kayak kita membayang itu ada sebuah pohon di dalam benak kita menghayal gitu ya, kita menghayal. Pelaku dengan tujuan, tindakan dengan keinginan dan pengetahuan dan tujuan luar diri. Contohnya kayak kita dari rumah udah punya tujuan nih, kita mau ke pasar gitu. Itu udah ada tujuan sendiri. Begitu juga hidup itu harus punya tujuan. Kalau misalnya ditanya untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Untuk harus punya tujuan. cita-cita. Itu harus punya tujuan. Masa hidup cuma untuk makan, untuk tidur? Nah dari itu kan kita tuh harus kayak punya dreams ya, kayak punya dreams itu kita tempel gitu di kamar-kamar kita gitu kan, kita foto, kita cuci fotonya. Dari situ kita bisa mempunyai tujuan hidup. Kayak apa ya? Kalau impian sama mimpi itu berbeda. Kalau impian itu kita tuh memang sungguh-sungguh kita tuh punya tujuan untuk menggapai sesuatu itu. Tapi kalau cuma mimpi, ya udah kita pengen mimpi jadi dokter misalnya, kita pengen mimpi jadi orang sukses,
tujuan itu memang perlu. Nah, contohnya kayak tadi itu buat dream books gitu ya, kita buat dream books, kita tulis 20 tahun kemudian ataupun 10 tahun kemudian kita ini ingin menjadi apa gitu. Kalau pelaku dengan dorongan, perbuatan yang terjadi dari dorongan dan pengetahuan. Contohnya kayak berjalan di atas pematang sawah, membayangkan terpeleset dan betul-betul terpeleset. Jadi yang perlu kita bilang ini, pikiran itu mempengaruhi rasa dan rasa itu mempengaruhi kata hati. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya negatif, yang kita keluar juga negatif gitu. Maka dari itu kita harus berpikir positif supaya yang kita dapat juga positif. Contohnya kayak kita lagi jalan-jalan gitu di sawah tadi itu, kita berpikir ini pasti jatuh nih, betul-betul jatuh karena pikiran tadi. Pikiran kita tuh mempengaruhi rasa kita dan rasa itu mempengaruhi kata hati. Maka dari itu berpikirlah positif supaya yang kita dapat juga positif. Pelaku dengan pengungkapan diri, perbuatan yang dilakukan atas pengetahuan rinci. Nah, pelaku dengan arahan, pelaku yang bertindak berdasarkan contohnya di atas, arahannya di atas. Contohnya kayak awan diarahkan oleh angin, yang diarahkan lagi oleh malaikat diarahkan lagi oleh Allah untuk menurunkan hujan, seperti itu. Pelaku dengan paksaan dan pelaku dengan tujuan dapat digabungkan karena menurutnya pelaku dengan paksaan adalah pilihan juga. Contohnya kayak membakar rumah, itu kan pilihan ya. Sebab final adalah iroda, sebuah keinginan sebagai pengetahuan konseptual yang membentuk gambaran atas manfaat atau konsekuensi yang membentuk motivasi. Contoh kayak suatu kejadian tanpa iroda, kayak kita itu nggak sengaja, kita lagi jalan gitu, kita tujuan kita tuh mau ke toko mau beli obat gitu, mau ke apotek beli obat, tiba-tiba ketemu kawan lama gitu, padahal kita nggak ada maksud untuk ketemu dia, tapi ketemu gitu. Itulah tapi itu nggak bisa kita bilang tujuan final juga karena sebuah tujuan bisa bergradasi. Contoh lain kayak kita kasih sedekah gitu kan, bisa bertujuan untuk menyenangkan diri kita sendiri ataupun menyenangkan orang tersebut gitu. Kausalitas adalah satu kajian penting filsafat yang masuk dalam kategori universal sekunder filsafat. Kausalitas adalah kebergantungan satu wujud kepada wujud yang lain. Kausalitas adalah fitrah akal manusia, ia semacam ilmu buduri. Kausalitas tidak selalu bisa diterapkan pada setiap dua fenomena ya.